percaya nggak percaya gue jualan jagung bakar. Jagung bakar. Waktu itu di Tanjung Pinang belum ada yang jualan jagung bakar. Oh iya. Tahun 2003. 2003-an gitu, nggak salah, masih kecil banget kan kita. Jadi ngajakin teman-teman yang sepantaran juga. Tujuannya apa? Supaya kita nggak minta uang ke orang tua. Ayo, kasihan kan orang tua kerja terus. Gimana caranya kita bisa dapat uang jajan sendiri? Mimpi pengen kerja enak, uang banyak. Jadi tanpa dia sadari, waktu udah terbuang. Iya, waktu tetap berjalan kan? Iya, waktu lebih dari uang. Waktu itu kehidupan. Iya. Uang bisa dicari, coy. Kalau kehidupan lu nggak bisa lagi balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Melayu by Hangkata Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Kembali lagi kita hari ini tentunya spesial menggunakan bahasa Melayu Kepulauan Riau. Hari ini saya undang satu anak muda. Wah, anak muda. Seolah-olah saya orang tua ya. Beda berapa tahun kita? Beda, saya kelahiran 95. Bang Ade kelahiran berapa? 98. Dibalik ya. Oke. Saya undang Bang Ade Kurniadi, nama lengkapnya beliau adalah dulu senior saya di sekolah ya. Beliau satu tingkat di atas saya, Bang Ade. Saya undang beliau karena beliau orang yang luar biasa dan biasa di luar. Pasti. Ya, kenapa alasannya saya undang beliau? Pasti ada sesuatu yang menarik dan pasti ada sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Beliau adalah orang yang sukses di dunia, di usia muda menurut saya, Bang Ade. Dulu kali mudanya, kalau sekarang udah. Sekarang 31 kan? 30. Oh 30, belum. Sekarang 30 masih. Bulan depan belum tentu. Oh oke. Berarti 89 lahir di tahun 59 bulan Desember. Iya, akhir tahun. Oke, sebentar lagi berarti ya? Bentar lagi. 31. 31. Oke, 30 masih terhitung muda dan sangat muda lah mesti. Iya, tapi udah kepala 3. Kepala 3. Ya. Anak udah berapa? Anak insya Allah jalan 2. Alhamdulillah, insya Allah. Dan istri baru 1. Baru 1 atau insya Allah 1? Baru 1 aja. Satu aja. Nggak habis-habis. Nggak habis. Ya. Repot ya? Ya, harus bersyukur. Harus bersyukur. Tapi repot nggak? Enggak juga. Harus nikmatin aja. Ya, kalau 1 repot apalagi 2, Bang. Gitu ya. Tapi buktinya masih banyak yang sampai madu 3 gitu kan. Jangan bahas. Ini kalau dibahas ini pulang-pulang. Tapi kayaknya kalau baru sendiri penasaran kayak gimana rasanya 3 ya. Kalau kata orang Melayu tuh, Bang, dia macam nak tapi berani itu tidak. Oh gitu. Cuman challenge saya gitu ya. Kalau lihat 3 gitu ya kayak pengen gitu ya. Iya, kemampuan yang tak mampu. Siap. Oke, Bang Ade ini dulu kami sama-sama di SMA Negeri 4 Tanjung Pinang yang dulu kita punya kolam renang ya di sana ya. Kolam renang. Itu bisa juga jadi lahan nelayan, bisa juga kalau pas hujan. Tapi seru sih ya. Karena nggak semua sekolah bisa kayak gitu. Tidak semua sekolah punya seperti itu. Iya, jadi fasilitas alam. Beda gitu ya. Jadi lebih tahan banting gitu. Kita bisa di cuaca hujan, panas. Jadi semuanya lebih kuat gitu. Kalau panas jadi lapangan bola. Kalau hujan jadi kolam besar. Ya, jadi naik motor kayak sampan gitu. Iya. Terasa pakai motor amfibi ya? Amfibi luar biasa. Bang Ade sekarang umurnya hampir 31 atau 30 lah ya. Kalau 31 tuh kayaknya udah lepas sedikit lah ya. Udah nggak dibilang muda ya. Iya. Kenapa saya undang beliau? Satu hal lagi yang saya ingatkan kepada kita semua, beliau adalah termasuk orang sukses di dunia muda. Saya rasa tidak banyak kan yang punya pengalaman seperti Bang Ade di sama-sama umur Bang Ade. Iya, kalau ruang lingkupnya Tanjung Pinang mungkin. Iya kan? Maksudnya ini kita bicara SMA nih, misalnya setingkat 2007 itu berangkat selesai daripada sekolah menuju ke 2020, saya rasa banyak orang yang berguguran untuk sukses kan? Betul. Karena ya seleksi alam lagi. Seleksi alam yang mampu. Seleksi alam dan sepertinya juga bukan kemampuan diri sih kalau saya bilangnya, keinginan diri ya. Keinginan diri campur lah, kemampuan juga harus ada. Harus ada. Dan itu kan balance. Iya, harus balance. Jadi ada kemampuan, ada kemauan, ada kesempatan. Betul. Kadang-kadang banyak kesempatan tapi kemampuan tidak ada karena tidak mau belajar, bisa jadi selesai juga. Gagal juga. Bang Ade ini pernah menjadi nomor 1 ya? Juara berapa waktu di marketing setingkat? Saya juara 2. Oh, juara 2. Nah, itu tahun 2014. 2014 berarti di umur masih 24 ya. 24 tahun ya. Juara 2 nasional waktu itu. Juara 2 nasional. Se-Indonesia kan kurang lebih ada beberapa ratus yang ikut dari ribuan salesman. Kita juara 2. Juara 2. Dan apa yang dirasakan? Ya luar biasa aja karena
kan nggak di situ semua campur. Perempuan, laki-laki semua digabung. Oh, di mix ya? Di mix. Juara 1, juara 2, juara 3. Cuman kita kalah sama sales counter, dia juara 1. Itu counternya asalnya dari Jakarta. Oke. Tuh hadiahnya juga luar biasa ya, banyak yang motor, hadiah tak terlawankan lah ya gitu ya. Tapi kita kemarin dapat waktu 2014 tuh dapat hadiah tunai 10 juta juga sama jalan-jalan ke Thailand gratis. Oh, gitu. Pribadi, untuk pribadi? Pribadi. Untuk pribadi, ya. Oke, ini mungkin bisa menjadi satu pacuan untuk marketing sekarang ya? Iya, betul. Tapi sih sebenarnya kayak 2014 itu buat melaju ke kontes itu sih sebenarnya nggak mudah juga. Oh iya, karena emang diseleksi. Panjang ya? Panjang, jadi 2013 penilaiannya itu berhasil jualan mobil itu kurang lebih 100 mobil 100 di tahun 2014 tahun, makanya di 2014 tunggu dulu, 100 mobil, satu mobil angkanya sekitar 200-an lah ya. 200 juta 100 mobil berarti sekitar 20 M ya, 20 M. Itu ke kantor ya, bonus nggak sebanyak itu. Kalau sebanyak itu nanti kita buka dealer. Kalau sampai 200 juta kalau 20 M untuk pribadi kayaknya calon gubernur lah ya. Cukup. Bisa jadi. Bang Ade, memulai dari dunia marketing dari tahun berapa? Itu sih sebenarnya mulainya nggak sengaja juga. Oh, tak sengaja. Biasanya nggak munafik ya. Saya juga asli anak Pinang. Oke, dan dulu kan modeling kan? Model, sempat model itu kan waktu di SMA itu awal mula jadi model itu juga karena nggak sengaja. Sebenarnya sih semua karena nggak sengaja. Oke. Waktu SMA itu disuruh guru. Kayaknya cocok jadi model katanya kan. Oke. Siapa guru itu? Gurunya saya masih ingat Bu Syarifah Asura. Kalau nggak salah ya. Sekarang SMA 1 apa SMA 2? SMA 2 ya sekarang. Iya, ibunya bilang jadi model, kita kemarin perwakilan Bujang Dara. Oh iya, Tanjung Pinang ya. Iya, cuman jujur sok ganteng banget. Gua ikutan begitu gitu kan. Tapi nggak apa ya pakai gua ya. Tapi sebenarnya celat Bu Syarifah Asura nih. Kenapa? Bang Ade disuruh jadi model. Kenapa saya tak disuruh jadi model? Bu Syarifah itu berarti matanya tajam. Gitu. Dia tahu mana yang cocok jadi model. Oke. Mana yang ganteng, mana yang tidak pelantun. Gitu. Oh iya kan? Kalau nggak kebalik kita. Iya, bahaya. Jadi waktu itu nggak sengaja disuruh ke Bujang Dara. Habis itu nggak sengaja menang. Habis itu next ada model-modelan lah ya. Oh ini cerita model nih, belum ke marketing. Karena kan sebenarnya sih kayak lu layak nggak untuk ke depan tuh maju terus, karena nggak mungkin kita langsung jadi marketing handal kalau kita nggak latihan dulu di awal gitu, karena jam terbang itu menentukan kita jadi apa. Itu waktu SMA dikirim dia juara, terus sempat juga sampai ke Jakarta, kirim foto doang masuk seleksi. Udah sampai sebatas itu doang, karena orang tua juga nggak support jadi model kan, cuman iseng-iseng doang. Jadi orang tua tak support jadi model nggak support, dia supportnya pendidikan. Oh, lebih ke situ. Sedangkan saya waktu SMA, jangankan SMA, SMP aja nih, kita flashback ke belakang, sukanya bisnis. Oh, memang dari awal berarti dunia bisnis. Otak dagang. Otak dagang tuh bahasa kerennya ya. Bahasa awamnya otak duit. Kurang lebih seperti itu. Jadi kan kita Melayu, tapi otak dagang. Karena kan kalau saya banyak bergaul, kan kadang Melayu jarang ya mau bisnis, mau dagang gitu kan. Sudah lari dari dulunya. Kalau dulu kan dari SMP. Iya. Jadi dari SMP kan, SMP 2 itu pernah Bang Ade SMP 2 juga ya? SMP 2. Oh iya ya. Lu kan ikut-ikut terus ya. Untung lu. Gua ke Bandung lu enggak ikut. Iya. Kalau enggak lu enggak jadi pelantun, jadi model juga. Jangan. Karena kan waktu SMP itu udah bisnis tuh. Nih ya, ceritain aja, enggak malu-malu ya. Iya. Jadi keluarga juga berasal dari pegawai negeri. Oke, ASN ya. Pengen aja jualan, enggak malu. Jadi gua ngajakin teman-teman, ayo kita berbisnis yuk. Oke, apa yang pertama kali Bang Ade ingat jual? Percaya nggak percaya, gue jualan jagung bakar. Jagung bakar? Waktu itu di Tanjung Pinang belum ada yang jualan jagung bakar. Oh iya? Tahun 2002, 2003? 2003-an gitu, nggak salah, masih kecil banget kan kita. Jadi ngajakin teman-teman yang sepantaran juga. Tujuannya apa? Supaya kita nggak minta uang ke orang tua. Ayo, kasihan kan orang tua kerja terus. Gimana caranya kita bisa dapat uang jajan sendiri. Dari situ gue ngajakin teman-teman, ayo kita kumpulin. Kan sekarang kurang lebih kerjanya sama juga. Gimana dunianya di situ menggerakkan orang kan. Gitu. Gimana menggerakkan orang, lu motivasi lu kerja apa. Sama waktu SMP itu gue lakuin gitu. Ayo kita kumpulin modal. Waktu itu ingat banget 20.000. 20.000 untuk beli jagung.
beli jagung sama arang. Itu udah kepikiran itu gimana mejanya, gimana tempat pembakarnya, gimana display jagungnya. Jadi itu 20.000 kali nggak salah ada 8 orang ya. Lama-lama kan seleksi alam juga. Seleksinya karena dimarahin orang tua, teman-teman yang gengsi lah ya. Selain dimarah orang tua, ada gengsi, ada malas. Mungkin mereka belajar aja, mau belajar gitu kan. Ngapain sih cari duit, orang tuanya udah banyak duit. Tapi gitu. Kalau diingat-ingat dari 8 orang waktu itu sampai sekarang mungkin nyesal lah ya. Mungkin nyesal. Karena pelajaran yang susah kita dapetin itu kan pengalaman. Oh iya, betul. Ya kan? Lu masih kecil tidak bisa dibayar dengan apapun. Iya. Lu masih kecil udah usaha kayak gitu pasti udah besar lu lebih jago dari orang yang nggak punya pengalaman. Betul. Jadi dari situ 20.000 singkat cerita jadi jutaan. Jutaan. Dan di tahun 2003 itu. Iya. Oh iya. Jadi itu udah pakai strategi juga jualannya. Jadi kita pertama pakai anak-anak kecil tapi pakai strategi. Gimana caranya supaya orang di pinggir jalan itu bisa nyamperin jagung bakar kita. Gua kepikiran. Kalau misalnya kita cuma jualan jagung doang kayak gini, gimana orang mau berhenti? Jadi kita gimana tempat pemanggangnya, kita taruh jagung, kan asap tuh. Kita tumpahin mentega, asap-asap semua di jalan pada berhenti. Jadi asap jadi pada berhenti, minggir. Jualan apa deh? Katanya jualan jagung bakar. Mungkin si bapak-bapaknya kasihan lihat anaknya kan. Ini anak-anak kecil. Ini anak telantar nih, orang tuanya mana gitu kan. Padahal orang tuanya atau anak orang gak mampu nih. Iya kayaknya kan tampang-tampang kita sih kayak mampu-mampu sih dari kecil gitu kan. Cuman mungkin mereka karena kasihan. Jadi tiap malam itu pulang nggak terlalu malam lah karena kan anak kecil ya. Mungkin jam 9 gitu kita udah pulang. Oke, kita rutin. Tiap malam kita udah dapetin uang sendiri. Itu SMP. Itu SMP umur sekitar 11 ya. 12 ya. 11 12 gitu. 12 ya. Kalau 2003 itu berarti 13 menuju 14 lah ya. Karena lahir tahun 89 kan ya. Betul. Tapi SMP gua kan mulai SD itu 5 tahun lebih gitu. Lebih cepet. Gitu, lebih cepat sekolah lebih ya cepat berarti. Masuk. Dari hasil jual jagung itu sekarang beliau merupakan kepala cabang ya. Kepala cabang PT Arista Sukses Abadi. Arista Sukses Abadi. Mungkin kalau kita sebut Arista Sukses Abadi orang agak perusahaan apa nih gitu ya. Tapi kalau lihat ini pasti tahu. Ya. Nah, beliau adalah kepala cabang Suzuki Mobil Tanjung Pinang ya. Kalau khusus untuk mobil kan ya? Iya, kalau Tanjung Pinang kita cuma Suzuki. Arista sendiri itu multi brand. Banyak multi sampai brand. ke dari Suzuki, merek lain sampai ke yang paling mahal Mercy. Oh ya, ada ya? Ada. Tak apa-apa Bang Adi buka nama Suzuki di sini no problem. Dan beliau saat ini selain memiliki sebagai kepala cabang PT Suzuki Arista Sukses Abadi. PT Arista Sukses Abadi. Beliau juga mungkin lihat di atas sini udah saya terpajangkan mobil 100. Mobil 100 ini agak tipis-tipis dengan top 100 kayaknya. Ya, ini sih sebenarnya ada cita-cita juga. Gue pengen suatu saat brand ini bisa besar juga. Iya, mungkin bingung apa itu M100 sebenarnya. Mobil 100. Mobil 100. Jadi ini ada bisnis orang lah ya. Jadi ini orang atau diri pribadi? Bisnis orang ya. Yang nggak enak kalau dibicarain di sini gitu. Karena undangnya tadi Suzuki atau iya. Oke. Jadi mobil 100 itu tempat penjualan mobil, showroom, mobil bekas, harganya di bawah 100. Di bawah 100. Jadi kan di sini banyak ya untuk kelas-kelasnya. Mungkin kalau untuk kelas mobil baru itu kan 200 juta ke atas. Jadi kalau yang kemampuannya ada di 100 juta ke bawah, itu pusatnya di kita juga mobil 100. Di mobil 100 ya. Yang orang punya ya. Iya, jadi mau cari baru, bekas bisa ke. Emang ada di bawah 100 yang baru? Adik Kurniadi gitu. Gimana? Yang baru, bisa ditukar tambah ya? Bisa tukar tambah. Bisa tukar tambah. Yang jelas kalau mau cari mobil di bawah angka 100 saya 100 juta ya. Mobil apa aja pokoknya Adik Kurniadi. Iya kan? Mobil baru bekas semua ada. Kalau mau cari Suzuki Adik Kurniadi. Mau cari mobil bekas di bawah 100 ke mobil 100. Mobil 100. Iya. Adik Kurniadi juga. Katanya. Tanya-tanya dapur boleh ya? Boleh lah ya sebagai motivasi. Berapa kepala cabang dibayar di Tanjung Pinang? Aduh. Kisaran. Tidak perlu pasti kisaran. Kalau bicara kepala cabang kayaknya 50 kita bicara ini aja ya. Waktu merintis itu penghasilan berapa gitu ya. Takut diperiksa pajak. Enggak. Oke, kita ada masalah. Karena kan sekarang merintis sampai ke waktu merintis gitu lumayan lah ya, kita kalau ibarat benda gitu aja ya, barang ya, 1 bulan ya bisa beli 2 motor NMAX ya. Oh ya, waktu salesman yeah. 2 motor NMAX zaman salesman. Yes.
itu di zaman salesman. Ya, 2 motor NMAX itu 60-an loh. Ya, kurang lebih. Berarti sekarang bisa beli 2 R3 baru kali ya? Sekarang kurang lebih lah ya. Kurang lebih. Karena sebenarnya kalau saya boleh sharing dikit, rezeki itu datang dari mana aja. Enggak, yang pasti Allah sudah tentukan kita. Benar. Dimanapun asal mau usaha, ikhtiar, doa, everything datang. Dan kalau usaha lu lebih ya Tuhan pasti kasih ya hadiahnya lebih. Betul. Saya yang pengangguran aja ada rezekinya kan pasti. Tapi kan keluar rumah kan. Oh iya mungkin pengangguran dalam rumah lu bisa datang uang seperti. Kadang kalau saya tapi ada juga loh di rumah datang juga rezeki itu ada. Gimana tapi cara? Ini kajiannya panjang nanti orang jadi nggak mau kerja, jangan. Orang jadi tak mau kerja. Ada Imam Syafi'i sama gurunya, itu ada kisahnya. Tapi jangan. Nanti itu tidak memotivasi. Tapi kalau saya motivasi ke tim saya, selalu gue bilang gini, kalau lu emang nggak mau kerja, gue doain lu santai-santai, bisa uang jatuh 1 peti. Tapi kapan? Tiba-tiba lu lagi tidur jatuh uang 1 peti, mati pak katanya. Berarti lu harus jalan. Oh iya, kalau harus bergerak ya. Kalau nggak mau mati jatuh uang 1 peti, nggak mungkin juga. Ketimpa di kepala pula ya. Gitu. Jadi mereka rajin sendiri. Dan memang timnya Pak Ade Kurniadi ini, kalau bicara kepala cabang harus panggil Pak. Kalau bicara senior harus panggil Abang. Dan memang punya tim yang luar biasa saya lihat di lapangan. Ya orang marketing itu emang orang yang gigih ya. Itu terlatih juga. Terlatih. Nggak semua kayak gue ngomong gue nggak apa-apa ya karena kebiasaan dulu. Tak apa, kuliah cuman saya tetap berbahasa Melayu. Agak keikut tadi Melayu. Gue karena kemarin kan kuliah di Bandung. Lama terpengaruh juga, ya. Tapi saya bahasa Melayu paham ya? Paham sekali. Paham sekali. Waktu SMA kan juga bahasanya sama. Jadi pas kuliah tuh kok merubah bahasa Melayunya, Bang? Enggak gitu juga sih sebenarnya. Jadi lebih kayak semua ngerti kan. Jadi kita banyak bergaul juga sama orang. Meeting di Jakarta juga bahasanya kayak gini. Dan jadi habit ya. Jadi habit. Berapa tahun dari salesman? Tahun berapa sih masuk Suzuki? 2012 awal masuk. Setelah kuliah dong berarti ya? Setelah kuliah, tadinya nggak mau pulang. Pengennya di Bandung doang. Cuman balik lagi nih, mau cerita dikit lagi. Dipaksa. Lebih tepatnya dipaksa orang tua. ASN? Pulang dulu. Pulang dulu cari kerja di Pinang. Nggak ada jaminan juga jadi apa. Cuman kan nggak munafik tadi orang Pinang kan pasti pengennya jadi ASN. Salah satunya gue juga pengen jadi tapi ASN. Saya tidak. Gue pengen. Iya. Udah disiapin juga baju coklat ya kan. Baju coklat juga udah disiapin di dalam lemari, ada sampai sekarang. Dan pernah dipakai? Enggak. Pernah dipakai. Emang. Jadi nggak sengaja masuklah di Suzuki. Oh ternyata enak. Terus pokoknya prinsip gue kalau misalnya kerja harus lakuin yang terbaik. Totalitas lah ya. Totalitas tanpa batas. Pokoknya gue harus bisa jadi yang terbaik. Berarti dari tahun 2012 itu diawali jadi salesman ya? Iya, pasti kita harus merintis dari bawah ya. Sales, ya. Kecuali kalau kita anaknya owner, mungkin bisa langsung jadi kepala cabang langsung atau langsung direktur. Gitu kan. Tapi kalau kita nggak ada sangkut paut, jangan pernah mimpi lu bakal jadi kepala cabang atau boleh sih kalau gitu punya dana banyak. Enggak juga, kalau dana banyak kotak kosong enggak. Berbahaya juga ya. Bisa. Bahaya. Bisa. Betul, karena bisa-bisa langsung tutup itu perusahaan. Iya. Jalan 2 bulan, 3 bulan merugi, tinggal nama. Collapse. Tinggal nama. Betul. Udah banyak juga kan kayak gitu. Dari sales 2012 naik ke supervisor dulu itu di tahun 2013-an udah cepat deh. 1 tahun udah langsung pencapaiannya udah sampai ke acting supervisor tepatnya. Terus 2016 itu umur 26 tahun baru resmi jabat jadi kepala cabang. 2016. Berarti 2016. Kepala cabang udah 4 tahun. 4 tahun pegang. 4 tahun. Berarti dari 2012 sampai sekarang memang di Suzuki. Masih di Suzuki. Masih cinta kalau buka dadanya itu. I'm Suzuki. S gitu ya. Bukan Superman ya? Bukan. Suzuki ya. S. Logonya kayak S Superman. Suzuki Man. Dulu juga kita pernah tuh buat baju kan logo S, Suzuki Man. Gerak jalan 17 kilometer. 17 kan yang 8. 17 ya. 17. Juara 1 Suzuki. Luar biasa. Ini yang mau ditiru nih langkah-langkahnya nih. Jadi kita aktif. Pokoknya setiap ada kegiatan, setiap ada apapun, kita harus jadi yang terbaik. Iya, harus ya. Mental. Itu bukan masalah mampu atau tidak dulu, tapi mentalnya dulu. Kita harus di dalam pikiran kita bisa.
Bang, 26 tahun sudah jadi kepala cabang itu kan usia yang sangat muda, Bang. Paling Sharing, muda. Saya dulu dapat tawaran kepala cabang itu tahun 2018 yang akhirnya saya keluar karena satu hal dan lainnya. Itu? di salah satu perusahaan. Ada di salah mantan saya di Rafael, PT Pancarasa Pratama kita sebut saja. Ini kan di mana-mana juga sekarang. Iya. Keren. Dan awal lahir saya masih di sana. Jadi agak susah untuk melupakan mantan memang. Iya, betul. Tapi kan dia berkembang dengan caranya. Artinya Abang lebih cepat, Bang. Abang 2012 masuk, 2016 sudah kepala cabang ya. Saya butuh waktu sekitar hampir 9 tahun. Saya masuk 2009. Melalui dari sales koordinator, terus supervisor area. Akhirnya sampai pada puncak, tapi pada puncak saya turun. Oh, kenapa? Ada alasan yang memang ketika saya berada di simpang jalan antara keluarga dan kerja, saya tetap memilih keluarga. Oh, gitu. I'm family man. Yes. Tapi kalau misalnya bisa dipilih dua-duanya? Tidak bisa. Kondisinya saat itu memang tidak bisa memilih. Oh. Maksudnya tidak bisa memilih. Betul. Balik lagi kan hidup pilihan. Iya, hidup itu pilihan. Dan kenapa tidak memilih? Waktu itu memang saya lebih memilih keluarga karena istri hamil 3 bulan anak kedua. Terus anak pertama masih 1 tahun dan saya memang tipikal orang yang tak bisa meninggalkan keluarga. Oh, itu. Ternyata setelah keluar daripada mantan, Allah bagi rezeki yang lebih lagi. Oh. Termasuk sampai kita bisa duduk di sini. Kalau kita percaya dengan jalan Allah, ya pasti insya Allah ke depannya lancar. Nah, dengan dari itu kita ingin sampaikan ke kawan-kawan muda keluar dari comfort zone. Iya, betul. Itu yang paling penting sebenarnya. Sangat-sangat penting itu. Sangat penting. Jadi lu harus capek-capek pas muda lah. Iya. Karena kalau pas tua lu udah energi lu udah kurang. Karena contohnya kalau jadi otak juga udah mulai lemah kayaknya. Bukan otak aja, semuanya udah lemah kayaknya. Tapi sebenarnya tidak banyak orang yang seperti Bang Ade. Salah satu penyebabnya kayaknya terbuai dengan dunia muda ya. Betul. Tapi boleh saja sih sebenarnya terbuai sambil minum Bang Ade. Iya. Kopi ya? Kopi susu dari kakak ipar. Ini terima kasih juga Bang Ade kasih apa nih, tumbler ya namanya. Made in by Suzuki. Dari kantor. Terima kasih. Dan topi ya, saya yang lupa ngebawa topi saya rupanya. Mobil 100 itu di alamat kilometer 7 ya? Ya, kita kemarin punya 2 kan, satu mobil 100, satu mobil laris. Oh, oke. Itu sama ownernya. Oke. Sama ya? Sama. Inisial AK juga ya? AK. AKY. AKY itu. AKY ya. Iya. Kalau mau tengok mobil di tempat AKY, bukan mobil 100 itu di samping Morning Bakery Batu 7 ya. Betul. Mobil laris di Batu 5. Batu 5. Di samping Daf Coffee. Ya, atau deretan Kimia Parma Batu 5. Betul. Oke, Bang Ade. Sebenarnya apa yang paling penting menurut Bang Ade? Ini kalau kita sarankan ke yang umur 40 kayaknya udah mulai terlambat ya. Tapi untuk sebenarnya sih nggak ada kata terlambat juga. Mungkin kalau misalnya lu waktu umur kayak kita, lu banyak santai atau lu nggak terchallenge oleh yang lain. Mungkin umur lu 40 lu lakuin yang terbaik lah. Yang ada di depan mata apapun lu. yang bisa dilakukan ya. Betul. Contohnya misalnya lu sekarang punya warung, lu udah umur 40, ya lu berpikir gimana caranya berkembangin tuh warung gitu. Karena lu harus pantang menyerah. Kalau ke yang muda? Kalau yang muda selalu kalau gue ngajarin ke anak-anak selalu bilang kayak gini, lu pengen kerja sekarang atau pas tua nanti. Apalagi jadi marketing, lu bisa lihat contoh konsumen. Ya lu lihat bos lu sendiri lah, umur masih muda 26 tahun gue udah jadi kepala cabang. Sedangkan lu termotivasi sama siapa? Lu pengen lihat yang tua baru sukses atau yang muda udah bisa sukses. Lalu tua santai-santai ya? Iya, gue bukannya sombong. Tapi harusnya lu bisa mencontoh mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kan butuh niat yang kuat. Harus. Butuh peluang juga. Iya. Setiap manusia itu kan kadang niatnya beda-beda gitu ya. Motivasi kerjanya mungkin karena orang tua, karena status sosial atau apapun itu. Jadi gimana caranya? Misalnya lu punya mimpi, gue pengen umur 30 gue bisa naikin orang tua gue naik haji. Sedangkan kerja lu biasa-biasa aja. Dan tak cukup. Iya, lu mau jual jagung bakar lu gengsi. Padahal dompet ini balik tahun 2003 ya? Contoh. Contoh. Atau mengingatkan kembali kawan-kawan yang dulu gengsi. Jangan nanti mereka ngajakin gua jualan jagung bakar. Tapi kan udah beda cerita sekarang kan? Tapi boleh. Boleh jual lagi tapi dengan teknik yang berbeda kan boleh.
Bisa jadi. Bisa jadi. Karena emang kita harus melihat peluang juga kan. Untuk di Tanjung Pinang emang cocok jualan jagung bakar karena kan masih jadi konsumtif mereka kan, masih makan jagung bakar. Sampai detik ini dari Bang Ade jual 2003 sampai 2020 berapa tahun? 17 tahun. Dan masih ada orang jual jagung bakar. Masih kan, buktinya waktu kita jualan jagung bakar di situ, Melayu Square belum ada jualan jagung bakar. Oh iya, betul. Abis dari situ ada anak-anak kecil yang bisa menginspirasi. Akhirnya banyak yang jualan jagung bakar di tepi laut. Iya, betul. Tapi memang Tanjung Pinang seperti itu, butuh influencer dulu. Iya, inspirasi ya. Sebenarnya sih kalau mencontoh itu sih sebenarnya wajar-wajar aja sih. Kita nggak bisa melarang orang buat contohin kita kan, selagi itu yang baik. Kecuali kita patenkan sebuah nama, terus itu ditiru, itu boleh. Tapi namanya ide kita, kalau orang contoh lu jangan pernah takut. Oh iya. Dan balik lagi, rezeki tidak akan pernah tertukar. Betul, cuman lu harus mampu bersaing ya. Nggak mungkin ide-ide lu tapi lu kalah sama jagung bakar yang baru buka. Oke. Gitu. Itu yang kadang-kadang orang sulit menerima ya. Iya, ketika kerja sudah puluhan tahun disamakan dengan orang yang baru masuk kan. Sekarang sering terjadi itu kan. Ya kalau lu nggak upgrade diri lu ya lu bakal kalah sama pendatang baru dong. Bahkan bukan sama, bahkan kalah ya. Betul, kalah. Pasti kalah. Karena kan pendatang baru pasti lebih seger. Pasti lebih semangat. Lebih fresh, lebih inovasi. Dan dia ada ini PR, gua harus bisa, gua harus tunjukin gua bisa. Dan dia masih punya banyak waktu untuk itu gitu kan. Contoh aja lah kayak handphone. RIP jangan. Nanti kita kena undang-undang ITE. Jangan. Saat ini itu RIP itu sudah selesai, sudah khatam. Yang dulu luar biasa ya. Betul. Itu kan nyimpannya juga harus fileman gitu kan. Justru waktu zaman kita merintis masih pakai yang tit itu. Tit yang pakai poliponik tenet gitu ya. Itu udah enggak. Itu waktu kuliah itu. Oh iya, oke. Tadi zaman kita SMA itu kan masih pakai handphone yang paling canggih kan yang nyimpan pakai fileman kan. Betul. Fileman A, B, C, E supaya diperiksa guru tak ketemu kan barang tuh. Betul. Betul. Dia pernah simpan berarti. Simpan apa sih? Fileman. Oh. Handphone ya, itu kan handphone N6600 kan ada fileman-nya tuh kan. Iya. A, B, C, E. Tapi sekarang kan lebih canggih kan. Oh iya. Anak-anak. Dan itu sudah khatam. Sudah khatam. Padahal kurang canggih apa ya? Iya. Dan kurang besar apa? Salah satunya sih contoh saja jauh lah. Yahoo saja ya. Sekarang sudah juga tenggelam kan. Jadi kalau lo nggak upgrade diri lo ya lo bakal tenggelam. Iya. Kalau kita mau berkaca dengan hal-hal seperti itu. Betul. Ya. Sekelas Yahoo yang luar biasa dulu ya, yang diorang mulai untuk video call apa Yahoo Messenger ya. Yahoo Messenger, dan sekarang orang sudah main. Katanya nggak boleh sebutin. Kalau ini kan nggak collapse ya, belum collapse. Kalau yang itu kan memang ini kan ngambil sampel. Itu kan kasihan banget kan, langsung kan. Padahal waktu zaman kita merintis itu paling gede, nggak ada yang kenal handphone ini, handphone itu. Cuman karena dia puas ya kan, ada yang aplikasinya dijual dulu kan. Betul. Akhirnya dikembangin, udah langsung tenggelam. Akhirnya timbul yang sekarang dan tenggelam juga. Ada satu aplikasi yang lambang B-nya 3 kan juga. Akhirnya udah nggak dipakai. Sudah dipakai. Karena kan mungkin yang paling banyak kan lambang hijau. Iya, lambang hijau. Ya sebenarnya WhatsApp. Tapi emang kita harus tahu yang kayak gitu. Iya, jadi kalau lu anak muda lu kayak apa ya? Buta teknologi ya lu bakal ketinggalan jauh. Ya, terlepas dari itu memang kalau mau belajar, mengupgrade diri, mau saat kita tuh udah begini-gini aja udah pasti tinggal. Iya. Lu mau lulusan apa juga kalau misalnya lu rajin, lu semangat, pasti bisa lu jadi lebih cerdas gitu daripada orang lain. Dan jangan lupa satu hal, bahwa proses itu penting. Ya. Saya tadi malam baru nonton podcastnya Chef Juna, sebenarnya itu udah terbit lama. Dia di satu restorannya, jadi ada seorang lulusan terbaik dari Amerika ngelamar di restoran dia, bahkan bukan jadi chef, jadi cook helper. Bayangkan orang lulusan terbaik. Gue belum nonton. Nanti nonton. Itu sangat memotivasi menurut saya dan menyadarkan kita bahwa kita ini belum ada apa-apanya. Ya, tapi sih emang harusnya kayak gitu. Kayak gue gini, kalau misalnya ada ajakan juga yang harus mesti dari bawah, kalau gue rasa itu perlu dan gue harus belajar, gue nggak akan gengsi. Iya. Cuman kan kita saat ini ya kita tidak munafik. Tanjung Pinang sendiri ketika mencari kerja dia akan cari yang kerja mudah, gaji besar. Iya. Ya sarno. Mimpi. Iya kan? Selalu gue bilang kalau misalnya lu pengen berhasil, lu pengen kaya, pengen sukses kayak Pak Ade, tapi lu nggak pengen kerja, bangun bos. Mungkin tidur lu terlalu miring. Terlalu miring. Iya, jadi lu mimpinya miring pun miring ke kiri ya, bukan miring ke kanan. Salah dia. Jadi dia salah. Jadi terlalu terlena gitu. Terlena cuman mimpi, pengen kerja enak, uang banyak. Jadi
tanpa dia sadari waktu udah terbuang. Iya, waktu tetap berjalan kan. Iya, waktu lebih dari uang. Waktu itu kehidupan. Iya. Uang bisa dicari coy. Kalau kehidupan lu nggak bisa lagi balik lagi. Contoh misalnya lu pengen bahagiain orang tua gitu kan. Oke, tapi lu kerja biasa-biasa aja. Oke. Nanti suatu saat orang tua lu udah nggak ada. Dan kita belum mencapai itu. Lu nggak bisa. Padahal lu udah bisa cari uang, tapi orang tua lu udah duluan pergi gitu. Bang Ade bawa orang tua nih, saya yang jadi sedih. Karena kalau gue pribadi, motivasi terbesar ya orang tua. Saya mulai merinding jadi kan. Saya juga salah satu orang yang saya rasa terlepas kita mengatakan itu lambat, tapi Allah sudah tentukan jalan lah ya. Ketika saya mencapai titik lumayan ini, mulai jadi supervisor, itu almarhum ibu saya pergi. Dan itu satu pencapaian saya rasa yang akan saya buktikan ke beliau. Dan ketika saya meniatkan beliau umrah itu, saya ketika punya dana beliau udah tak ada. Ini yang tadi padahal kita udah berusaha keras. Udah mati-matian. Iya. Tapi lebih tidak menyesal kan dibandingin kalau misalnya bro sendiri waktu beliau masih ada bro kerjanya santai. Contoh, minta duit. Giliran nggak ada, baru sadar, baru cari duit, udah terlambat. Oke. Jadi kan dengan sisa waktu kita nggak ada yang tahu umur loh. Itu hal yang paling menyakitkan menurut saya, Bang Ade. Jadi saya punya dulu sama almarhum ibu saya itu, saya bilang ketika saya nikah, saya panggilnya Mak. Ketika saya nikah, Mak, saya tisu mana? Kayaknya pembawa acaranya berkaca-kaca.